Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Glenn Alfons Lingga. NIM saya 4242401092. Saat ini saya dalam rangka ini menyelesaikan tugas 5 percabangan 02. Jadi di sini ada dua soal, yaitu yang pertama buatlah program untuk melakukan pemilihan prodi di jurusan Teknik Elektron dengan pilihannya prodi Teknik Informasi Elektronika, Teknik Mekatronika, Teknik Elektronika Manufaktur, Teknik Robotika, Teknik Robotika, Teknik Instrumentasi, Teknik Rekayasa Pembangkit Energi. Masukkan pilihan berupa angka 1 sampai 6 dan keluarkan prodi. Kemudian soal kedua, buatlah program untuk menghitung 4 buah rangkaian resistor dengan pilihan semua resistor terhubung seri, semua resistor terhubung paralel, R1 dan R2 seri, kemudian R3 dan R4 paralel, kemudian R3 dan R4 seri, kemudian paralel dengan R2, kemudian seri dengan R1. Masukkannya pilihan berupa angka 1 sampai 4, nilai masing-masing resistor dan keluaran RS, RP, atau R total. Baiklah, dimulai dengan melakukan codingannya. Jadi kita mulai membuat yang pertama yaitu integer, kurung buka kurung, kemudian garis kurawal. Kemudian kita buat variabelnya berupa pilihan. Kemudian printf selamat datang dan tulisan selamat datang di jurusan Teknik Elektronika. Lalu kita buat per n. Selanjutnya silakan pilih program studi yang Anda inginkan. Jangan lupa untuk titik koma di akhir step di akhirnya. Kemudian printf lagi, yaitu yang pertama pilihan pertama itu Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Yang kedua printf, yaitu Prodi Teknik Mekatronika. Prodi Teknik Mekatronika. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga Prodi Teknik Elektronika Manufaktur. Yang keempat Prodi Teknik Instrumentasi. Yang keempat Prodi Teknik Robotika. Kemudian kelima Prodi Teknik Rekayasa Pembangkit 5 Prodi Teknik Instrumentasi. Yang keenam Prodi Teknik Rekayasa Pembangkit Energi. Kemudian printf, masukkan pilihan Anda. Harus ada tanda ini ya, petik 2. Masukkan pilihan Anda 1 sampai 6. Kemudian scanf. Kita memakai %D karena dia berupa integer. Kemudian asterisk pilihan. Kemudian kita memakai di sini switch, pilihan, kemudian gas kuaral. Kemudian case 1 printf, kita masukkan dia Anda memilih Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Lalu case yang kedua, Anda memilih Prodi Teknik Mekatronika. Yang ketiga, Anda memilih Prodi Teknik Elektronika Manufaktur. Yang keempat, Anda memilih Prodi Teknik Robotika. Yang kelima, Anda memilih Prodi Teknik Instrumentasi. Yang keenam, Anda memilih Prodi Teknik Rekayasa Pembangkit Energi. Kita tidak lupa untuk membuat case, karena itu yang memberi kode switch. Dan juga di sini sepertinya saya lupa membuat break.
Jadi jadi gunanya break itu dia itu berfungsi untuk memastikan bahwa program tidak melanjutkan untuk memeriksa case 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi, hal ini menjaga agar hanya satu output yang diberikan sesuai dengan pilihan pengguna. Tanpa break, program akan terus mengeksekusi semua case berikut sampai menemukan break atau sampai akhir dari switch. Kemudian default. Kita membuat default untuk menangani input yang tidak valid atau mencegah program crash. Memberi umpan balik kepada pengguna bahwa pilihan yang dimasukkan tidak valid. Itu adalah fungsi dari default tersebut. Kemudian kita buat return 0 dan jangan lupa garis kuartal. Mungkin ada sedikit perbaikan di sini, yaitu berupa hurufnya. Ya, jadi printf-nya P-nya saya buat tadi di situ berupa huruf besar, huruf kapital. Jadi di sini saya masih bingung. Ya, jadi step case itu juga kita harus menambahkan titik 2. Jadi di sini P-nya itu saya membuat huruf kapital, padahal seharusnya dia tidak usah dibuat huruf kapital. Jadi kita coba, kita masukkan angka 5. Loh, rupanya dia ada sedikit error di sini. Setelah saya periksa, dia itu errornya tidak membuat unsterostop di situ di scan F, sehingga kode tidak mengenali. Nah, ketika diulang lagi, kita buat angka 5. Nah, dia betul Anda memilih prodi teknik instrumentasi. Nah, apabila kita mencoba di luar angka 1 sampai 6, yang terjadi adalah pilihan tidak valid dan kita disuruh untuk masukkan angka 1 sampai 6. Beginilah presentasi. Selanjutnya kita membuat flowchart. Baiklah. Yang pertama, kita akan membuatkan simbol terminator. Kita tuliskan mulai, tampilkan menu dan menggunakan persegi panjang. Kemudian kita membuatkan parallelogram simbol fungsi untuk menginputkan. Di situ tulisan masukkan
pilihan 1 sampai 6, kemudian selanjutnya kita pakai decision symbol. Apakah pilihan valid? Jika tidak, maka pilihan tidak valid dan kita disuruh untuk masukkan angka 1 sampai 4. Mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan parallelogram simbol lagi untuk menginputnya. Kita masih menggunakan persegi panjang pilihan, kemudian baru menggunakan jajar genjang atau parallelogram simbol untuk mengoutputkan datanya. Di sini kita tuliskan pilihan pertama, Anda memilih prodi teknologi rekayasa elektronika. Kemudian pilihan kedua yaitu prodi teknik mekatronika. Pilihan yang ketiga prodi teknik manufaktur, prodi teknik elektronika manufaktur. Kemudian yang keempat adalah prodi teknik robotika. Yang kelima prodi teknik instrumentasi. Lalu yang keenam adalah prodi teknik rekayasa pembangkit listrik. Selanjutnya, setelah kita selesai memasukkan output ya, langkah terakhir yaitu kita membuat simbol terminator lagi dengan tulisan selesai. Ya, jadi beginilah kira-kira flowchart untuk soal yang pertama. Baiklah, untuk soal nomor 2 saya sebelumnya minta maaf karena saya sudah mengerjakan namun terhapus, tidak terekam. Jadi sini saya buat ialah integer main, float R1, R2, R3, R4, integer pilihan, float SRP R total. Kemudian printf-nya masukkan nilai R1, ada scanf-nya R1 juga. Kemudian printf-nya masukkan nilai R2, scanf-nya R2 juga, printernya masukkan nilai R3, scanf scanf-nya itu menggunakan %f R3, ada tanda unstore stop, printf-nya masukkan nilai R4 dan scanf-nya %f, kemudian unstore stop R4. Di menu pilihan kita membuat printf, pilih jenis rangkaian resistor. Yang pertama, semua resistor terhubung seri, semua resistor terhubung paralel, kemudian R1 dan R2 seri, R3 dan R4 paralel. Kemudian yang keempat itu R3 dan R4 seri paralel dengan R2 seri dengan R1. Kemudian kita buat printf, masukkan pilihan 1 sampai 4, kemudian scanf %d, unstore stop pilihan. Kemudian masuk ke switch pilihan, case satunya kita membuat rumus rangkaian seri yaitu R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Printf-nya kita membuat %.2f supaya belakang koma 2, kemudian break S2 kita memakai rumus paralel. Yang ketiga rumus rangkaian seri dulu, kemudian kita paralelkan. Yang keempat kita buat seri R3 dan R4, kemudian paralel dengan R2, bila tidak, kemudian seri dengan kita R1. Tuliskan pilihan tidak valid dan kembali hingga dia menghasilkan angka pilihan 1 sampai 4. RS R3 tambah R4, R total RS tambah RP, R3 tambah R4, 1 per R1 per R tambah 1 per R2, R1 tambah R4. Jika iya, jadi kita di sini masukkan nilainya 2345, parallelogram simbol, kita masukkan angka 3. Dan hasilnya kita buat ialah RS14 P2 pilihan, kemudian kita buat parallelogram simbol untuk mengoutput selanjutnya data. Apabila kita pilihan 1 milih prodi masukkan elektronika, angka di selain 1 sampai 4,
maka Prodi teknik yang akan muncul mekatronika. adalah Yang ketiga kita masukkan dulu nilainya R1, 2, 3, 4, 5. Anda prodi teknik elektronika Kita manufaktur. masukkan angka. Kemudian yang keempat prodi teknik robotika, pilihan kelima prodi teknik instrumentasi, 7. Maka dan kita prodi disuruh keenam adalah pilihan tidak valid, silakan masukkan angka antara 1 teknik sampai rekayasa 4. pembangkit energi. Setelahnya Jadi yang inilah yang kita akan akan terjadi jika selesai. kita memasukkan angka di luar angka 1 sampai 4 ya. Yaitu menggunakan Jadi terminator kira-kira simbol. seperti itulah rumusnya dalam code block. Selanjutnya Ya, jadi inilah kita akan ke flowchart jadi dari soal yang di pertama. flowchart ini saya juga sudah membuatnya. Yang pertama tentu saja kita membuat terminator tanda mulai. Kemudian kita buat tanda input ya, input simbol atau parallelogram simbol. Masukkan nilai R1, kemudian masukkan nilai R2, masukkan nilai R3, masukkan nilai 4. Selanjutnya di situ kita buatkan persegi panjang, yaitu tampilkan menu pilihan. Kemudian kita buatkan input simbol lagi, masukkan pilihan 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya kita buatkan dia decision symbol. Apakah pilihannya dia memilih 1, 2, 3, dan 4? Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah pilihan tidak valid. Silahkan masukkan angka antara 1 sampai 4. Dan dia sistem menyuruh untuk kembali lagi ke pilihan input simbol ya. Apabila iya, kita membuatkan ya pilihan 1 sesuai rumus ya. Pilihan satunya sesuai rumus, yaitu R1 RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Kemudian di pilihan 2 yaitu RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Ini sama dengan rumus paralel ya. Kemudian di pilihan ketiga kita buat R1 tambah R2 seri. Selanjutnya dia di sini minta R3 dan R4-nya paralel. Jadi RP-nya itu 1 per R3 tambah 1 per R4. Sehingga di sini juga dicari total, R totalnya yaitu RS tambah RP. Tadi kita sudah lihat di sana berapa RS tambah RP-nya atau R totalnya. Selanjutnya yang case 4, di sini meminta R3 tambah R4 seri, kemudian paralel dengan R2, kemudian seri lagi dengan R1. Sehingga rumusnya R3 tambah R4, RP-nya 1 per RS tambah 1 per R2, sehingga R totalnya sama dengan R1 tambah RP. R totalnya RS dengan RP. Sekianlah dari presentasi saya. Mohon maaf apabila kurang kata. Terima kasih.